Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Profesor KW. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan regresi non-linear dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya kami dari tim channel Profesor KW mau menginformasikan jika teman-teman ingin dibantu untuk mengolah data skripsinya, tesisnya, silakan tinggalkan saja komentar di kolom komen. Dalam hal request nanti akan kami kasih halaman email. Nah, teman-teman bisa mengirimkan datanya via email. Nah, untuk pengolahan data sendiri tidak dipungut biaya Rp1 pun, ini murni. Kami ingin membantu teman-teman dari subscriber channel Profesor KW ini. Nah, langsung saja kita masuk ke konsep dasarnya. Ini saya mengutip dari Getut Pramesti tahun 2017. Nah, di mana ada kalanya suatu data tidak dapat didekati dengan model linear, tetapi data tersebut lebih tepat apabila kita menggunakan regresi non-linear. Nah, contohnya data pertumbuhan penduduk, kemudian daya hidup berterai, dan juga lain-lain. Ini kan data-data yang sulit didekati dengan model linear. Nah, contoh regresi non-linear sendiri ada regresi eksponensial, logaritmik, kemudian adalah polinomial. Nah, pada video sebelumnya kita juga sudah membahas regresi logistik. Nah, itu juga termasuk ke dalam bentuk regresi non-linear. Nah, di sini kita akan mengambil contoh dari lebih tepatnya di akuntansi ya. Misalnya ataupun di manajemen keuangan. Nah, misalnya ada seorang manajemen sebuah perusahaan ingin membuat model regresi untuk memprediksi lamanya waktu penagihan piutang dari penjualan kredit pada pelanggan. Nah, untuk membangun model, maka variabel yang dipilih adalah untuk variabel X-nya jumlah penjualan kredit, dan variabel Y-nya adalah lama waktu pelunasan piutang. Nah, misalnya responden 1 dijual secara kredit misalnya kepada pelanggan dengan nomor responden 1, ataupun utang daripada pelanggan nomor 1 ini sebesar 2 juta, ataupun piutang daripada perusahaan ini terhadap pelanggan nomor 1 ini 2 juta, di mana 2 juta ini oleh pelanggan tersebut dilunasi dalam waktu 48 bulan. Nah, kemudian ada juga pelanggan yang berhutang 5.500.000, ini dilunasi dalam waktu 37 bulan. Kemudian ada juga yang berhutang misalnya paling tinggi di sini 72 juta, ini dapat dilunasi dalam waktu 5 bulan. Nah, di sini nanti kita akan menganalisanya, kemudian kita akan memilih model mana yang paling tepat yang akan kita gunakan. Apakah regresi eksponensial, regresi logaritmik, atau polinomial, atau malahan model linear. Oke. Nah, langsung saja kita masukkan ke praktiknya. Nah, di sini sudah saya rekap datanya. Nah, di sini juga sudah saya isi. Untuk desimalnya kita nolkan saja. Memang di sini kita tidak menggunakan angka di belakang koma. Kemudian untuk pengukurannya, karena datanya adalah data interval, maka di sini kita ganti pengukurannya dengan scale semua. Kemudian langsung saja kita analisis datanya, klik analyze, kemudian pilih regression, kemudian pilih curve estimation. Nah, di sini untuk variabel dependennya sendiri kita masukkan variabel Y ya. Kemudian untuk variabel independennya kita masukkan variabel X. Kemudian di sini kita centang kuadratik, kemudian eksponensial, kemudian logaritmik. Kemudian jangan lupa pilih model linear. Kemudian di sini kita pilih display unnovatable. Kemudian kita klik OK.
Nah, kita tunggu beberapa saat. Nah, hasilnya sudah keluar ya. Ini ada modelnya, kita lihat ini model linear seperti ini hasilnya, model logaritmik seperti ini hasilnya, kuadratik seperti ini hasilnya, eksponensial seperti ini hasilnya. Nah, untuk kurvanya sendiri ini bisa kita lihat di sini. Nah, di mana titik-titik ini, plot-plot sini merupakan hasil observasi ataupun data kita. Kemudian yang garis lurus ini adalah model linear. Kemudian yang ini adalah model logaritmik ya, yang ada garis panjang satu, kemudian ada titik. Kemudian yang ini merupakan yang ini yang logaritmik, kemudian yang ini yang kuadratik, kemudian ada juga yang eksponensial. Nah, oke. Kita langsung masuk analisanya saja. Kita memilih model mana yang terbaik. Nah, yang pertama yang kita analisis dulu model linear ya. Model yang pertama kali keluar tadi adalah model linear. Nah, ini sudah saya kopikan. Di sini adjusted square-nya adalah 90,3%. Kemudian ANOVA-nya, kecocokan modelnya ini sudah cocok sebenarnya dengan nilai signifikannya 0,00. Nah, artinya apa? Tanpa kita menggunakan model non-linear, sebenarnya model regresi linear pun sudah bisa kita gunakan. Tetapi di sini karena kita mencontohkan adalah regresi non-linear, maka di sini akan kita bandingkan lebih bagus yang mana linear ataukah non-linear. Sebenarnya kalau mau menggunakan pendekatan linear, dia masih linear gitu. Karena ANOVA-nya juga, artinya ANOVA ini kan uji goodness of fit ya, pengujian kecocokan model. Modelnya sudah cocok sebenarnya. Dan di sini juga di koefisiennya ternyata berpengaruh negatif signifikan. Nah, ini dia pengaruhnya negatif signifikan. Artinya apa? Semakin tinggi penjualan kreditnya, maka akan cenderung untuk memperlambat daripada pelunasan piutang. Oke. Sedangkan pengaruhnya pun tinggi ya, 90,3%. Nah, kita lihat di sini sudah saya kopikan sama model linear. Nah, 90,8 untuk R square-nya, sementara untuk adjusted square-nya adalah 90,3%. Nah, kemudian untuk model logaritmik di sini, nah untuk koefisiennya sama juga ya. Nilai T-nya juga variabel X tersebut juga berpengaruh negatif terhadap variabel Y dengan nilai R square-nya adalah 91% ya. Skornya atau 90,5. Kemudian untuk model kuadratik di sini pengaruhnya 96, kalau R square-nya 96,9%. Sementara yang terakhir model eksponensial di sini untuk adjusted square-nya adalah 95,3. Tetapi selain daripada untuk melihat model mana yang paling tepat kita gunakan, kita bisa membandingkan nilai R square dari masing-masing model. Nah, nilai R square yang paling tinggi berarti itulah model yang paling cocok kita gunakan. Tapi kita juga tidak boleh untuk menyampingkan standar error of estimates. Nah, semakin kecil standar errornya, maka semakin bagus. Nah, di sini yang paling tinggi nilai R square-nya adalah model eksponensial sama model kuadratik 95 dan 96. 96. Kemudian untuk logaritmik 91. Kemudian untuk model linear 90. Kemudian standar errornya tinggi. Untuk model linear standar errornya 3,591. Sementara logaritmik standar errornya 3,552. Untuk model kuadratik standar errornya adalah 2,157. Sementara yang paling kecil standar errornya adalah model eksponensial
tetapi R-square-nya masih kalah dengan model kuadratik. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari semua model yang diuji, yaitu adalah model linear tadi ya, logaritmik, kuadratik, kemudian eksponensial, sebenarnya semuanya dapat kita gunakan sebagai model prediksi karena uji model dan koefisien bernilai signifikan. Namun apabila berbicara model yang terbaik dari yang ada, ya kita bisa memilih model kuadratik ataupun model eksponensial. Karena apa? Karena nilai S-square-nya tinggi, kemudian standar error-nya kecil. Nah, di sini yang paling tinggi nilai R-square-nya tentunya adalah model kuadratik 96,9%, tetapi standar errornya 2,157. Sementara yang tertinggi kedua dari model summary-nya atau R-square-nya adalah model eksponensial dengan nilai R-square 0,95 ataupun 95,3%, tetapi standar errornya lebih kecil daripada model kuadratik. Nah, boleh kita memilih salah satunya. Ya, kalau mau mempertimbangkan nilai R-square yang paling tinggi, maka kita bisa memilih model kuadratik. Tapi kalau kita cenderung lebih melihat standar error yang lebih kecil, ya kita pilih model eksponensial. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita memilih model linear, karena sebenarnya asumsi linear pun itu sudah bisa kita gunakan. Karena ketika kita uji dengan model linear, ya nilainya ataupun pengaruhnya signifikan. Selain daripada untuk melihat perbandingan secara nyata yang nggak ribet seperti ini ya, nggak ribet kita memilah satu persatu. Di sini kita juga bisa untuk mengeluarkan output secara bersamaan. Maksudnya adalah dalam satu tabel keempat model itu bisa terhimpun. Nah, di sini caranya sama. Kita pilih regression, kemudian curve estimation, tapi di sini kita tidak mencentang display ANOVA table. Kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat model summary and parameter estimate. Di sini sudah muncul. Nah, kelemahannya di sini dia cuma memunculkan nilai signifikan, kemudian nilai F, kemudian juga nilai konstanta, kemudian nilai R-square. Nah, dia di sini tidak memunculkan yang namanya standar error. Nah, standar error estimate-nya dia tidak munculkan. Nah, kalau kita fokus kepada nilai R-square, maka di sini jelas yang lebih baik adalah model kuadratik. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa klik subscribe, komen, dan share. Kemudian kembali kami ingatkan, kalau teman-teman ingin datanya dibantu untuk diolah, tinggalkan saja di kolom komentar requestnya. Murni kami tidak meminta dipungut biaya. Nah, demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.